Ya, mungkin masih ada yang di jalan juga kali ya. Macet kayaknya. Hmm, Aku juga baru sampai sebenarnya, Kak. iya. Kan Kak Sela di mana nih rumahnya? Aku di daerah Serpong, Oh daerah iya. Puspitek tahu, Kak? Berarti rata ya Kak ya hujannya ya. Aku di Bekasi Iya, Kak. iya bener. Rata-rata. Ya, jadi teman-teman sesuai yang kita udah lihat pada hari ini ya, yang teman-teman udah join di sini untuk tema hari ini itu sharing session mengenai merencanakan merdeka finansial di tengah dinamika ekonomi. Oke. Jadi gimana sih caranya kita eh, dan mempelajari cara mengontrol keuangan di tengah dunia yang volatil ya, sangat volatil dan penuh ketidakpastian. Nah, volatil itu apa sih gitu kan? Yang mudah berubah dan kondisi seperti apa di tengah ekonomi ini. Nah, pasti teman-teman penasaran banget dan mungkin bisa jadi insight buat kita semua. Di sini sudah ada Kak Sela yang nanti akan menjelaskan langsung dan untuk hari ini juga akan dipandu oleh saya dengan Amelia Cynthia sebagai moderator atau Amel. Nanti teman-teman sambil kita sharing session boleh ya yang mau bertanya atau ada apa yang pengen ditanyakan sharing-sharing boleh di chat aja langsung ya, diketikin di kolom chat gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk boleh nih perkenalan dulu nih Kak Sela ya. Iya, oke. Terima Mm-mm. kasih, Kak Mel. Ya, sama-sama. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih ya sudah mau hadir meluangkan waktu di acara. Ini sebenarnya kayak kita ngobrol santai sih ya, sharing season aja. Sebenarnya aku ini adalah praktisi sebagai uh, financial planner dan aku sudah tersertifikasi. Alhamdulillah itu sebenarnya sih dari middle pertengahan tahun itu aku udah lulus. Cuma kemarin itu sempat aku pun juga mengalami yang namanya mental block gitu ya Kak ya. Mm-mm. Ada ada hal yang kayak kayak eh, aku siapa Bisa nggak? gitu. Iya. Apakah memang aku sudah layak? Apakah aku sudah pantas? Jadi aku tuh ada di posisi sebelum aku mulai ini mungkin aku ada 2-3 bulan itu kayak stuck gitu. Aku udah pantas belum sih nge-share ilmu ini Oh. di padahal kondisi aku memang sebenarnya saat ini mungkin belum ada di eh, puncak tertinggi di Mm-mm. segitiga Mm-mm. finansial gitu ya. Cuman pada Iya. akhirnya aku pikir ternyata banyak kok yang masih mau apa namanya banyak kok yang memerlukan ilmuku gitu. Walaupun sebenarnya aku pun masih. Jadi sebenarnya kita hari ini adalah kita sama-sama belajar ya Kak ya. Jadi artinya Iya. bukan aku si lebih atau aku si lebih apa berpengalaman, tapi aku di sini akan men-share apa yang sudah aku dapatkan selama aku melakukan sertifikasi profesi ini gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya aku eh, sebenarnya ini adalah switch karirku Kak. Sempat juga aku jadi eh, apa volunteer juga di konselor Hmm. karir gitu ya. eh Terus sempat juga aku juga ngikutin sesi talent mapping gitu ya. Dan ternyata Mm-mm. memang kekuatanku ada di sini gitu. Oh, Jadi sebenarnya hari finansial. ini Mm-mm. adalah spesial. Aku dikasih kesempatan sama Kak Kartika sama Mm-mm. Kak Isrina gitu dikasih kesempatan untuk dikasih forum gitu untuk aku berbicara berdasarkan keilmuan yang sudah aku dapatkan dan memang ujiannya memang susah Kak. Jadi jadi seperti kayak ini seperti kayak aku apresiasi diriku dan aku mau sharing gitu ke teman-teman sebenarnya apa sih dan aku juga kemarin dari awal Oktober udah mulai nih Kak eh, buka konsultasi-konsultasi online dan di situ akhirnya aku menemukan eh, satu Mm-mm. satunya satu
Jadi sebelum kita berbicara angka, pada akhirnya adalah kita harus mempelajari psikologis orang tersebut terlebih dahulu. Iya, Memang benar. aku pun juga dibekali secara psikologis finansial seseorang. Jadi memang eh, ranah ini adalah ranah pribadi dan nggak semua orang itu mau dibuka atau mau nge-share secara dalam gitu ya mengenai finansial sih Kak. Memang ini adalah menurut aku adalah pekerjaan yang challenging juga nih Kak kalau mau mulai mencari apa klien gitu. Karena Iya, memang benar. ini adalah challenge juga untuk diriku juga. Jadi nggak semuanya orang-orang itu bisa aku bantu gitu. Walaupun sebenarnya misiku adalah mau men-share, cuman kadang-kadang aku juga menerima judging juga, tapi aku let go aja sih. Sebenarnya aku sesuai back to my big win ya. Aku Mm-mm. fokusku di mana, jadi aku tetap tetap aja aku jalan gitu sih Kak. Oke. Heeh. Nah, itu tadinya kalau Kak Sela sendiri memang tadinya pendidikannya, backgroundnya emang ada di finansial atau enggak tuh Kak? Ya, sebelumnya memang sebenarnya aku itu awal aku kuliah itu aku sebagai lulusan D3 pariwisata sebenarnya. Oh, iya. Iya, Jadi sebenarnya dari pariwisata ya ya Kak ya? sebenarnya awalnya tuh aku dari pariwisata. Lalu itu eh, waktu itu kenapa aku pilih pariwisata? Karena waktu itu pilihan terakhir di kampus negeri karena kondisi finansial orang tuaku gitu ya. Pada akhirnya aku sudahlah kamu di situ aja yang budgetnya masuk masuk sama kami gitu. Jadi pada akhirnya aku tuh Pak tidak bisa menentukan pilihan dan karena aku diterimanya di jurusan itu ya udah dijalanilah 3 tahun. Karena waktu itu aku ngambilnya D3 ya. 3 tahun ya aku sih senang-senang aja gitu ya. Kuliah jalan-jalan gitu ya. Terus senang juga gitu ngatur-ngatur. Aku juga sempat kerja di apa namanya waktu kuliah gitu juga sempat juga jual-jual paket tour atau apa gitu bareng Heeh. teman gitu itu sebenarnya aku juga senang dan memang itu dari dulu entah kenapa dari teman-teman sendiri tuh pasti kalau jadi planning aku ngerancang biaya paket atau apa range harga harga sebelum publish gitu ya itu memang dari aku gitu. Jadi memang aku tuh emang dari awal tuh dipercaya untuk mengolah keuangan gitu. Nah, lulus dari tiga pariwisata, aku sempat kerja 4 tahun di Garuda Indonesia. Itu selama Oh, 4 tahun sebagai tiketing. Nah, tapi selama saat nyambi aku kerja pada saat itu, aku switch jurusan nih Kak. Karena aku udah punya gaji, aku pikir kayaknya aku ke ekonomi aja deh. Jadi hmm, akhirnya pada saat aku lagi kerja, itu aku kuliah lagi. Tapi aku switch. Yang pastinya S1 ku adalah aku seperti mengulang dari awal. Dan aku melakukan iya. perjalananku 4 tahun juga gitu untuk melanjutkan pendidikan S1 ku gitu. Karena aku benar-benar switch cuman eh, apa mata kuliah dasar aja kan yang bisa Hmm, hmm, hmm. dikonversi gitu kan dan Iya, selebihnya adalah eh, itu semuanya perjalanan baruku. baru. Iya, iya. Nah, akhirnya setelah 4 tahun, jadi benar-benar pas banget nih aku di Garuda 4 tahun, aku lulus kuliah. Lulus kuliah ceritanya ada tawaran gitu. Sebenarnya dari teman-temanku juga. Jadi temanku suaminya kerja di PT MRT Jakarta gitu. Akhirnya eh, aku sebagai dia bilang aku sebagai eh, apa sebagai panitia bidding nih untuk tender MRT waktu itu MRT belum operasional sekitar 9 tahun yang lalu gitu. Eh kamu mau nggak join di apa project?
proyek MRT. Oke, akhirnya aku ngejalanin, aku sebagai sekretaris, tapi lebih banyak menjadi accountingnya, perannya lebih banyak jadi accounting. Pada akhirnya ya udah 8 tahun aku jalanin peran itu berkantor di Depo MRT Lebak Bulus. Gitu. Hmm. Nah, akhirnya proyek selesai tahun lalu di bulan November dan aku tidak melanjutkan karena memang aku ada kondisi yang 2023 kesehatanku menurun. Hmm. Hmm. Akhirnya aku ada berpikir kayaknya aku uh, break dulu kayak gitu sih. Kayak aku kayak meriset lagi ini sebenarnya aku maunya apa gitu karena memang ada kondisi Resign yang dulu gitu ya kak ya. ya, kayak setahun itu adalah masa pencarian jati diriku sih Kak. Hmm. Akhirnya aku Career mengambil break. mengambil keputusan ini sih, memulai di karir yang baru ini. Sebenarnya peran dari konselor karir juga ada andil di switch karirku sekarang. Hmm. Oke kak, menarik banget ya. Hmm. Nah, terus sampai akhirnya Kak Sela tertarik gitu ya menjadi financial planner sekarang ya Kak ya. Yes, betul. Mm-mm. Nah, kemudian terkait yang kondisi sekarang nih Kak ya, maksudnya kalau beberapa hari terakhir ini kan kita tahu ya Kak, harga emas tuh lagi naik banget ya. Iya, iya itu jadi Heeh. hot Nah, topic menurut itu. Kak Sela tuh gimana sih? Heeh. Oke, sebenarnya ah, harga emas tinggi itu karena ada banyaknya permintaan. Jadi sebenarnya aku pun juga udah menabung emas itu dari 3 tahun yang lalu dan harganya itu fantastis banget ya Kak. Dari awalnya aku Iya. kemarin 3 tahun lalu mungkin aku beli segramnya 800 atau sampai 1 juta itu memang aku Mm, sisihkan kadang-kadang uang lemburku atau apa aku ke emas ya. Waktu itu masih Mas. mudah banget ya beli Antam aku cuman kayak buka Tokped terus langsung kirim aja gitu kasih nomor Iya. KTP gitu terus langsung dikirim gitu Mm-mm. tabunganku itu kayak gitu. Nah itu eh, dan harganya saat ini melonjak banget. Memang kan ada isunya adalah bank sentral udah menguasai emas itu sendiri gitu kan karena di Cina, di Singapura, di Hong Kong itu sendiri udah nggak ada stoknya gitu ya. Jadi eh, meningkat tajam karena permintaan banyak karena juga kayak Cina dan AS juga nggak stabil kondisinya. Iya. Ya jadi itu karena ada waktu kemarin perang Rusia Ukraina aset-asetnya nggak bisa dicairin pada masa perang akhirnya Cina ketakutan jadi dia ngeblok lah aset-asetnya dia sekarang dengan emas akhirnya kita sekarang kesusahan nih karena orang-orang jadi FOMO nih yang tadinya nggak pernah beli di emas, biasanya di saham atau reksadana atau apa, sekarang larinya ke emas karena memang si saham ini turun drastis ya ininya ya. Aku juga kemarin juga tuh sharing-sharing juga sih sama temen gitu kayak gue lost nih saham gue 8 juta gitu. Jadi ya Iya. sebenarnya mindset sih Kak untuk kondisi saat ini. Mindset Mm-mm. kita kadang-kadang kita jangan apa ya, kita tidak perlu menerima informasi yang buruk secara berlebihan sih Kak. Jadi pada dasarnya yang namanya investasi itu adalah kondisi di saat kita sudah Yuk, terpenuhi segala kebutuhan dasarnya. cari. Entah masmu. Nah, maaf, kayaknya ada yang bocor. Iya. Di mute dulu ya. Ya, aku lanjut ya. Jadi Ya, boleh Kak. ah, pada dasarnya sebelum berinvestasi, kita udah tahu resikonya itu seperti apa, kan? Kayak emas itu. Emas itu adalah investasi jangka panjang yang artinya adalah itu tidak bisa kita beli hari ini, besok kita jual.
Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi memang idealnya adalah 5 sampai 10 tahun kita diamkan. Mm-mm. Maksudnya itu jangka panjang gitu ya. Dan sama juga dengan halnya dengan saham gitu. Jadi jangan dikit-dikit dipantau grafiknya, jangan pagi ngecek terus closing sore kita cek lagi. Jadi itu semakin bikin kita jadi semakin panik, jadi makin makin berpikir yang macam-macam gitu. Jadi sebenarnya investasi itu adalah uang yang benar-benar kita tidak gunakan gitu. Uang yang Iya. kebutuhan dasar kita sudah tercover, baru investasi itu uang yang aman gitu sih Kak. Jadi Mm-mm. sebenarnya kalau aku bercerita, eh, jadi jadi mindset kita kita jangan takut, kita berpikir eh, apa, pokoknya kita harus tenang dulu sih Kak. Kita saat ini ada di kondisi aman itu. Mm-mm. Karena kan Gitu. penting banget ya Kak ya buat menabung atau saving dari sekarang. Bahkan kalau dilihat dari data aja tuh presentase orang yang menabung tuh udah mulai mengecil ya, menurun ya. Iya, menurun Mm-mm. karena ternyata kebutuhan dasar kita Mm-mm. meningkat. Meningkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya bukan gaji kita yang kecil, tapi kebutuhan kita Harga-harga yang ya semakin naik. Mm-mm. semakin naik gitu ya Kak ya. Mm-mm. Sebenarnya aku eh, akan share screen kali ya Kak ya, biar Ya, kita boleh-boleh sambil ah, share screen Kak. ah, Bentar. biar. Nah, sebenarnya basically dari ilmu perencanaan keuangan adalah dari segitiga ini sih. Kita menciptakan adalah rasa aman. Makanya tadi kenapa orang tiba-tiba FOMO beli emas, emasnya susah gitu. Terus kemarin juga aku dapat info gitu ya dari klienku di sesi konsultasi, dia bilang, eh, aku kok beli emas di BSI, jadi mungkin BSI di tabungan BSI kali ya. Kok harganya BSI. lebih turun ya daripada harga Antam? Ya aku bilang, ya, ya harga emas yang di BSI itu kan kamu nggak real fisik. Iya, benar. Jadi eh, ya itu balik lagi namanya diversifikasi lagi namanya. Jadi kalau di investasi itu tidak semua dana ditaruh di keranjang yang sama. Gitu. Jadi ketika ada loss, ada apa, nggak panik gitu. Nah, sebenarnya sebelum investasi nih Kak, kadang-kadang orang punya banyak uang, buru-buru uangnya diinvestasiin gitu. Mm. Sebenarnya salah sih, karena kondisinya kita harus aman dulu di kebutuhan dasar kita. Gitu. Makanya di sini di bawah, di segitiga keuangan, piramida perencanaan keuangan, itu kenapa ada dompet gitu gambarnya. Di dompet ini artinya cash flow kita harus positif. Positif itu dalam artian apa? Positif dalam artian eh, pendapatan kita harus lebih dari pengeluaran kita. Oke. Ketika pengeluaran kita ternyata lebih tinggi dari pendapatan kita, ya kita harus atur strategi. Apakah kita harus menurunkan konsumsi kita, terus kita coba mereview lagi needs atau wants gitu Kak. Kalau needs kan udah pasti tidak bisa diganggu gugat karena itu kebutuhan dasar kita. Tapi si wants ini kan bisa kita masih bisa hidup tanpa si wants gitu. Jadi sebenarnya Iya, benar. itu jadi mengajarkan kita untuk kenapa kita harus bisa tenang karena ternyata eh, mengeluarkan uang itu sendiri harus lebih mindful gitu. Ditanyain lagi ke diri kita benar-benar butuh nggak? Ini sebenarnya memang kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya, atau ini hanya ego saya aja. Jadi misalnya eh, belum mampu untuk belum beli mobil, sta- kestabilan masih belum aman di bawah gitu kan, eh, makannya masih pay later gitu, terus kredit Mm-mm. mobil, tapi misalnya kredit mobil
3 juta sebulan, tapi gajinya 5 juta. Kan nggak mungkin, Kak. Jadi sebenarnya, jadi itu lebih ke mindful sih, Kak. Kadang-kadang kan aku di sesi konsultasi lucu juga sih. Aku pernah nemuin kemarin gini. eh, jadi mungkin Gen Z ya. Gen Z ini em, kita bisa perkirakan lah dia baru memulai karir, artinya gajinya kita bisa ukur ya Kak, karena dia baru mulai karir mungkin ada di UMR range-nya 6 sampai 7 juta gitu. Nah, lucunya dia menemukan kucing di jalan, dia rawat tanpa pikir panjang. Ternyata si kucing itu eh, 2 kali harus operasi karena tumor. Kan nggak mungkin dia Oh, buang kucing itu karena kan dia udah iya. sayang gitu. Dan Mm-mm. karena operasi dengan gaji dia yang sekitar 5 sampai 6 juta, operasinya 16 juta, mau nggak mau dia pakai kartu kredit. Akhirnya dia terbelit kartu kredit bukan Mm. karena urusan dia, tapi karena dia ke hewan. Jadi hewannya dia yang harus dia obatin gitu. Jadi Mm-mm. aku berpikir, wah, jadi eh, sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kan bisa kita ini kalau emang kita benar-benar nggak bisa, belum bisa ngasih makan sesuatu gitu, jadi Mm-mm. kita masih struggling, kitanya juga masih belum safe, jangan mengambil apa ya, mengambil keputusan yang terburu-buru, ego, atas dasar kayak cuman rasa kasihan. Karena kan kalau udah kita ambil, kita adopsi, artinya kita harus bertanggung jawab kan Ya, akan, benar. karena dia makhluk hidup gitu dan nggak mungkin kita buang gitu aja gitu. Jadi ya udah, kemarin akhirnya aku bantuin dia untuk lerai deh. Akhirnya eh, dalam insya Allah sih nanti dia dia akan update aku terus gitu, dalam waktu 3 sampai 4 bulan dia bilang aku bisa Kak lunasin gitu. Jadi Hmm. ternyata em, untuk mengambil keputusan sesuatu, needs atau wants. Jadi balik lagi, makanya aku bilang mengeluarkan itu lebih mindful gitu, lebih Mm-mm. terkontrol karena memang diri kita, eh, apa, kita yang tahu, hanya kita yang bisa mengontrol. Sama dengan halnya berita-berita yang ada saat ini, Iya, bencana benar. susah, harga-harga naik, itu kita udah nggak bisa kontrol Kak apa yang ada di Mm-mm. luar itu. Yang hanya bisa kontrol adalah diri kita Kita sendiri. sendiri ya. Kalau misalnya memang harga bahan pokoknya naik, ya kita mungkin sebagai ibu rumah tangga bisa mengantisipasi gitu. Kalau memang kebutuhan protein anaknya, biasa anaknya empasi dikasih salmon, ya nggak ada salahnya kan Mm-mm. Mbak Mm-mm. pakai ikan kembung atau ikan yang lebih lokal. Iya. Memang kita Mm-mm. harus lebih mengantisipasi itu sih, dari budgeting kita sendiri lebih ke eh, ini ada apa yang masih bisa dikurangi, ada yang harganya naik, apa yang bisa dikurangi. Jadi sebenarnya kita mengatur itu aja sih biar jadi kita tenang gitu. Kalau misalnya ada apa protein tambahan, ya udah, masih ada telur, masih ada tahu, masih ada tempe gitu kan. Jadi artinya tidak harus selalu dikasih daging merah gitu tiap hari gitu. Jadi sebenarnya Mm-mm. Mm-mm. untuk atas kondisi saat ini sih sebenarnya eh, kita sendiri harus lebih tenang dulu karena memang kalau mengolah keuangan juga emang harus harus kitanya juga lebih rileks, lebih enjoy Iya, gitu. benar. Jadi lebih lebih ngeflow aja sih Kak gitu. Heeh. Dan pastinya kalau kita bisa ngeflow itu, pastinya kita nggak banyak kredit. Iya, benar, benar. Yes. Jadi Soalnya memang, berasa banget ya hmm, Kak ya kalau emang lagi mumet tuh atau lagi hmm, ibaratnya lagi kayak sekarang ya gitu ya jadi curhat ya misalnya lagi tanggal tua gitu kan terus hmm, mikirin duit jadinya makin pusing gitu ya. yes, betul. Jadi, Heeh. Tapi kalau memang kita dalam kondisi yang memang
ya sudahlah, atau memang kita sudah tahu prioritasnya apa gitu ya. Itu lebih lebih kita juga sendiri udah bisa tahu ini yang ini pengeluarannya kemana gitu ya. Iya, iya benar. Benar Kak, makanya sebenarnya aku tuh selalu strict itu selalu bilang budgetingnya bagaimana, apakah sudah dikontrol atau enggak. Ini sebenarnya balik lagi mindset sih Kak, mindset untuk kita mau berubah atau enggak. Hari Mm-mm. ini kita akan menjadi diri kita yang kemarin atau kita mau berubah untuk masa depan kita gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih mindset. Kadang-kadang udah diatur, udah ke udah satu-satu kayak misalnya aku di sesi konsultasi gitu udah satu-satu one by one kita udah bahas, kamu udah bisa kurangin ini, bisa kurangin ini. Tapi besok ternyata aku masih ngikutin pola lama ya gitu. Ternyata aku nggak bisa kontrol itu ya. Jadi sebenarnya eh, berdasarkan diri kita sendiri sih. Kita mau berubah, kita mau melepas yang kemarin untuk lebih baik, menjadi lebih tenang atau bagaimana gitu. Nah, si peran kredit ini akhirnya aku sekarang eh, selalu bilang adalah ya maksimal 30% gitu. Karena kenapa Iya. 30%? Jadi 70% itu bisa untuk hidup dan saving. Oke, berarti 70%, 30% kredit gitu ya, Kak ya. Iya, ketika cicilannya lebih tinggi, misalnya cicilannya 50%, ya bagaimana mencari pekerjaan tambahan sampai cicilannya 30% atau kebutuhannya. Kan Mm, kita, saya sendiri kan nggak tahu gitu ya, kebutuhannya apa gitu. Jadi sebenarnya ini adalah kontrol lebih ke diri sendiri sih. Jadi iya. sebenarnya saya ini adalah sebagai pemandu saja. Karena yang tahu ini but saya butuh banget ini, saya harus beli ini, saya ini. Jadi saya kan kalau saya hanya sebagai ini udah benar belum ini pengeluarannya, ini belum. Jadi sebenarnya hanya pemandu aja sih. Pada dasarnya adalah diri sendiri sih yang mengkontrol eh, manajemen keuangan mereka sendiri. Oh, Tuh. Itu sih Kak. Lalu ada pastinya di kondisi saat ini yang makin hari makin bikin kita panik, kita akan safe, kita akan merasa aman, kita akan merasa nyaman ketika kita punya dana darurat. Gitu. Jadi dana darurat kenapa penting? Penting sekali. Jadi kalau aku mm-mm. akan bilang 6 sampai 12 bulan lah gitu. Apalagi Iya betul. bagi teman-teman yang mau switch karir nih, eh, karena untuk mencari pekerjaan yang baru, untuk eh, stabil, 6 bulan rasanya tidak cukup. Iya, nggak cukup, Kak. Aku Karena ngerasain juga sih itu. Lebih dari setahun kalau bisa ya. ya, ya Mm-mm. minimal 12 bulan harus Mm-mm. dipersiapkan. Karena ketika double income awalnya tiba-tiba harus satu income. Aku pun ngerasain ya setahun terakhir gitu ya. Itu kaget sih karena memang eh, pada saat aku memutuskan itu untuk ada di rumah sebenarnya lebih besar ke ego gitu karena aku pada saat itu aku harus stabil dulu secara kesehatan gitu. Mm-mm. Tapi ada sisi lain aku secara finansial pada saat itu aku belum siap. Nah, itu menstabilkan itu akhirnya aku selalu bilang kan based on pengalamanku kemarin setahun belakangan itu akhirnya aku uh, yaitu aku bilang 12 bulan karena 6 bulan ketika switch karir kita belum stabil. Kita belum tahu income kita Iya, berapa. benar. Berapa gitu sih, Kak. Karena kan ada masa adaptasi juga kan, Kak. Betul, kita kan bangun sistem kita sendiri kan, Kak. Mm-mm. Mm-mm. Itu sih, karena kebutuhan, apalagi cicilan itu kan nggak bisa ditunda. Iya, benar, benar, benar Iya, banget sih. udah ya. Cicilan itu kan rutin ya, sementara pemasukan yang tadinya mungkin double jadi single gitu. Yes. Nah, Mm-mm.
Ya itu harus difikirkan lagi gitu. Jadi memang cash flow, dana, dana untuk kondisi saat ini sangat diharapkan adalah pegang cash lebih banyak gitu. Minimal kalau misalnya kan dana darurat itu kan uang nganggur ya. Kita kan udah tahu nih dana darurat itu perhitungannya gimana sih? Dikalikan aja dari pengeluaran per bulan. Kalau misalnya pengeluaran per bulannya 5 juta gitu. Kalau dikali 6 ya 30 juta gitu disiapin. Tapi daripada 30 jutanya itu menjadi dana mengendap, kalau menurut saya sih untuk saat ini gitu ya, bolehlah di-share aja ke investasi tapi yang liquid aja. Jadi misalnya nih dana darurat 50%, 15 jutanya masuk di tabungan. Karena kalau 30 jutanya masuk di tabungan itu kan nggak berkembang nih Kak. Iya Jadi benar. yang ada malah kepotong admin atau sama pajak gitu kan Iya tiap benar. bulan. Ya. Jadi lebih baik 50%-nya dimasukin ke tabungan, terus 30%-nya terserah mau ditaruh di liquid emas Mm-mm. atau 20%-nya ditaruh ke reksadana. Nah, Mm. kalau reksadana kan itu tuh 3 hari ya kalau kayak bibit gitu ya. Jadi, tapi kalau untuk reksadana itu sendiri, saya juga eh, apa namanya info ke teman-teman juga itu teman-teman tuh harus tahu eh, harus paham mana yang mau teman-teman beli. Jadi trennya tuh harus benar-benar paham. Kalau memang Iya benar. nggak paham-paham banget sama investasi yang model reksadana atau yang seperti itu gitu, lebih baik eh, nggak apa-apa ditaruh aja setengah-setengah, 50-50, 50 ditaruh di apa di Di tabungan, 50 saving, ditaruh di emas tabungan, gitu atau aja mau sih. emas gitu ya. Nah, Cuman soalnya kan saat sekarang ini emasnya reksadana, lagi langka nih. iya, dan reksadana Saat juga ini emasnya sekarang lagi banyak lagi banget ya. langka. Reksadananya juga lagi turun gitu ya. Jadi Iya, heeh. jadi sekarang kayaknya lebih aman, kita juga harus harus tahu trennya juga gitu. Banyak-banyak cerita juga, dengar cerita juga dari teman-teman yang lagi punya pengalaman kayak gini gitu. Jadi sebenarnya itu jadi masukan juga sih buat kita gitu sih Kak. Iya benar-benar. Ah, Itu lalu kalau baiknya kalau cash flow untuk misalnya ya kalau di rekening gitu ya Kak ya, itu baiknya berarti mungkin dipisah kali ya untuk yang rekening yang tabungan sama yang cash flow sendiri gitu ya. oke. Jadi sebenarnya gini nih Kak. Ah, bentar ya. Kelihatan kan ya? Jadi sebenarnya jadi Mm-mm, kelihatan, sebenarnya kelihatan. kalau mau dalam rumah tangga gitu ya, minimal punya 3 rekening, Kak. Jadi eh, gimana kita menciptakan rumah tangga kita jadi aman dan nyaman itu secara finansial gitu ya. Tadi kan kita udah ngomongin tuh si 30%-nya kan kalau misalnya ada yang punya cicilan untuk bayar cicilan gitu kan Kak ya, untuk di kreditnya ya. Mm-mm, Nah, kan kita iya, masih 70% nih. Nah, jadi sebenarnya mungkin 50%-nya bisa untuk operasional. Jadi si rekening saving nih, uh, mm-mm, rekening yang kita udah pakai nih harian untuk operasional, prima gaji, operasional buat bayar tagihan, iya, buat bayar uang sekolah, makan, transport gitu kan. Nah, ini rekening kita nih Kak. Nah, lalu ada rekening apa lagi? Kita harus punya 10%-nya taruh ke rekening investasi. Jadi yang aku bilang, entah kakak mau taruh di emas. Nah, emas nih gimana? Apakah mau segram-segram gitu kan? Apakah 10%-nya bisa untuk beli emas gitu? Kalau deposito kan nggak mungkin karena deposito harus nggak bisa dibayar per bulan, tapi harus beli iya, nilai
pada saat berapa gitu di bank gitu kan. Iya. Jadi Heeh. nilainya ada nilainya gitu kan. Atau 10%-nya apa mulai mau nyicil 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 nanti dibeliin emas, nyicil 10%-nya nanti dibeliin deposito gitu. Nyicil 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 ada rezeki lebih bisa ke properti atau jadi bisnis. Jadi gitu. Jadi harus ada tabungnya juga dari yang 10% itu. Lalu yang 10%-nya lagi ditambahin lagi si proteksi. Proteksi itu tadi kan kita lihat tuh Kak di segitiga perencanaan keuangan. Itu kan harus di atasnya si cash flow tadi ada namanya eh, manajemen risiko. Jadi setiap manusia hidup itu pasti punya risiko gitu ya Kak ya. Nah, ini jadi orang-orang itu salah kaprah. Yang kebanyakan saya temui adalah eh, saya dapat uang banyak gitu. Entah itu uang pesangon, uang pensiun, atau uang apa, pokoknya dapat uang banyak, uang warisan Mm-mm. gitu ya. Iya. Tapi nggak ngerti apa-apa main investasi. Cuman Padahal disimpan bawahnya aja. goyah nih, Mm. bawahnya goyah di apa Oh, cash flow-nya goyah. Nah, kenapa ini ada proteksi? Proteksi itu penjaga aset apa yang sudah kita kumpulin. Tadi kan kita pelan-pelan tuh 50%-nya buat operasional, 10%-nya untuk investasi, nabung, nabung buat sedikit-sedikit. Entah itu tujuan kita untuk biaya sekolah anak, atau kita 10% itu nanti buat hari tua gitu ya, atau kita nanti iya. mau beli rumah kita nggak tahu tujuannya, tujuan masing-masing itu berbeda gitu kan. Nah, 10%-nya kenapa harus ada proteksi? Nah, ini sebenarnya rekening yang tidak terlihat. Jadi kalau misalnya saat ini kakak punya asuransi ya seperti kesehatan BPJS, ya itu adalah bagian dari melindungi aset. Jadi ketika kita sakit, kita tidak mengambil tabungan dana darurat yang udah kita siapkan gitu. Nah, sebenarnya proteksi itu ada tingkatannya. Jadi memang yang basic adalah si kesehatan. Lalu ketika udah ada minimal kayak BPJS, kalau misalnya dirasa pelayanan BPJS-nya tidak memungkinkan, ada seseorang punya rezeki lebih, bolehlah naikin ke swastanya gitu. Atau lagi, nah, lalu setelah kesehatan sudah tercover, lalu naik ke penyakit kritis. Nah, penyakit kritis itu adalah sebagai juga persiapan juga untuk pensiun juga. Jadi sekarang kan usia-usia muda terkena, bisa aja ada kemungkinan penyakit kritis. Dan Iya. kemarin aku juga switch karir, ternyata aku ada ke diagnosa juga penyakit kritis itu. Ada asuransi, tapi aku nggak punya asuransi penyakit kritis. Kenapa? Ah, itu penting karena aku ternyata nggak bisa produktif pada saat aku ngejalanin sakit. Artinya income-ku nggak sepenuhnya aku dapetin. Nah, Iya, proteksi iya benar. penyakit kritis itu adalah sebagai pengganti income, Kak. Jadi atas Oh, pengalamanku kemarin, di masa breakku itu adalah eh, pertambahan asuransi kritis itu untuk sebagai pengganti income ketika tidak bisa bekerja gitu. Jadi sebenarnya bisa di cover untuk siapa nih di antara pasangan yang mencari nafkah utama, yang gajinya lebih besar gitu. Jadi, jadi dia diproteksi, di kesehatannya udah di cover dengan BPJS atau asuransi swasta dari kantor, lalu income-nya juga diproteksi. Jadi kan yang namanya nungguin orang sakit itu pasti ada transport,
terus ada biaya-biaya di luar dugaan gitu kan. Jadi sebenarnya dari uang-uang itulah, jadi kita aman gitu. Yang nungguinnya juga aman gitu karena memang ada supply gitu ya. Dan lalu yang paling tinggi adalah asuransi jiwa. Jadi untuk kepala keluarga itu harus diasuransiin karena dia sumber pencari nafkah utama. Apalagi anak-anak masih kecil, di mana prosesnya masih panjang. Nah, kebetulan kemarin aku juga baru nerim, baru menerima kabar duka gitu kayak sepupuku, suaminya 33 tahun meninggal mendadak. Jadi Hmm. jadi eh, pada saat itu aku tanya, kamu dari BPJS kamu dapat apa? Dari BPJS uang duka itu 42 juta. Dan Hmm. anak nanti sampai usia 23 tahun di cover. Jadi usia anaknya kan masih usia SD ya. Dikasih santunan, bahasanya beasiswa ya. Itu 1.500.000 per tahun, Kak. Per tahun ya. Per tahun. Nggak, Apakah cukup nggak untuk cukup dia ya, Kak. Heeh. biaya sampai. Jadi sebenarnya asuransi itu, asuransi jiwa itu sekarang metodenya ternyata tidak hanya untuk eh, jadi trennya itu sekarang bisa jadi waris gitu Kak, menggantikan properti. Iya benar sih. Hmm. Atas kejadian kayak kemarin yang rame-rame Leoni, Iya, waris. Heeh. masalah waris. Masalah waris. Ya, Heeh. mau ganti nama, intinya Itu adalah Leoni disuruh nggak ada bayar. uangnya Heeh. untuk eh, proses balik nama. Iya, balik nama dari waris, tapi dia tetap harus bayar gitu ya. Kena pajak juga. Iya, Mm-mm. itu kalau papahnya dulu bikin asuransi jiwa, mungkin Leoni nggak akan ribut kayak gitu. Gitu Kak. Jadi ada yang nilai santunannya itu sesuai dengan bisa direncanakan seperti itu. Gitu. Bisa untuk biaya pendidikan anak yang paling kecil gitu. Jadi ditaksir berapa yang dibutuhkan atau untuk biaya eh, proses balik nama properti. Karena memang properti itu lebih sulit eh, prosesnya gitu. Untuk waris, waris sendiri bayar lagi ke notaris gitu kan. Ada prosesnya dan itu mahal karena mengikuti harga tanah pada saat diproses pajak-pajaknya apa semuanya. Akhirnya kemarin aku juga ada cerita juga gitu dari klienku bilang gini, Mbak, kayaknya aku akan cerai sama suamiku. Jadi kayaknya akan lebih safe kalau aku bikin asuransi jiwa untuk anak-anakku karena nanti uh, asuransi jiwa untuk anak-anakku dari suamiku karena nantinya aku nggak akan ribut sama orang pengganti penggantinya aku nanti. Jadi Hmm. ada ada hal yang bisa diakali kayak gitu. Jadi dia akan safe, dia tenang dengan anak-anaknya karena udah dapat jatah asuransi jiwa itu gitu. Gitu Kak. Jadi si properti sekarang kayaknya udah mulai apa? eh, Mungkin orang di yang karena properti hari semakin tinggi harganya, kadang orang kadang udah mungkin agak sulit untuk mendapatkan properti gitu. Itu sih sekarang trennya kayak gitu. Nah, ini aku kayak case-case yang aku adalah investasi. Investasi ini adalah uang yang sudah berlebihan yang bisa diolah. Jadi udah stabil secara primernya, udah stabil, aman secara proteksi baru ke investasi. Itu. Jadi investasi ini sebenarnya bisa untuk goal, bisa jadi target juga kalau misalnya eh, kayak misalnya udah dihitung-hitung nih,
Eh,